Untuk menemui beliau ini ternyata agak cukup sulit. Samsat ini kan disebut-sebut orang dumbung duit nih. Enak nih bekerja di Samsat. Basah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dengan program Begesah ini. Di depan saya sudah ada kawan Begesah. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan Begesah, Pak Beli, kami ingatkan untuk men-subscribe channel ini supaya lebih semangat untuk terus mengupload video terbaru dan aktifkan notifikasinya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru yang kami upload. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah kantor ini, dan di depan saya tadi sudah saya bilang ada seorang pejabat masih muda ini, Pejabat. kelahiran 83, orangnya tegap, bisa Caplisi. dikatakan ganteng, caplisi. Nah, ada baiknya kita persilakan beliau ini untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa dirinya ini. Silakan, Pak. Terima kasih Bung Wiwin Ya. dari Begesah. Perkenalkan, nama kami Humaniora Basili Basmar. Sementara ini kami diberi amanah oleh Bapak Gubernur untuk menjabat sebagai Kepala UPTB Bapenda Wilayah Oku 1, atau kalau uji wong di luar sana Kepala Samsat. Nah, Pak Wiwin. Samsat. Iya, kalau aslinya itu Kepala Unit Tugas Bersama Bapenda Wilayah Oku 1. Jadi kantor Samsat. Putra daerah ya? Asli putra daerah Oku. Oke. Jadi sehari-hari tetap sibuk seperti ini? Iya, sehari-hari kami bertugas di Samsat ini. Kami datang ke kantor ini jam 7. Jam 7.30 kami memulai apel dan berakhir itu di pukul 16.00. Karena kebetulan juga di provinsi ini, di UPTB ini sudah menerapkan apa kalau bahasanya muko nih, pincer muko nih, apa dia bahasanya? Pes apalah itu, jadi pincer muko. Tidak lagi pincer tangan, pincer muko. Jadi kami wajib untuk hadir jam 7 dan berakhir jam 6. Setor muka. Setor muka. Oke. Tadi beliau sudah memperkenalkan diri, namanya cukup unik. Humaniora Basili Basmak. Ya. Ada RK di ujung. Ada RK. Nah, ini nama cukup unik. Kalau boleh tahu apa makna dari nama Anda itu? Siapa yang memberikan? Jadi kebetulan kami 3 bersaudara. Saya anak pertama, anak kedua dari pasangan nama orang tua kami Pak Surya Bakti, dulu guru di SMA 1 Oku. Dan kebetulan ayah kami ini atau papa kami biasa manggil itu orang sosiologi, Pak Wiwin. Yang pertama nama kakak saya itu Morena Suci Basmar. Morena itu artinya gletser yang mencair. Oke. Iya, diambil dari ilmu geografi. Suci itu Surya Cidop dan Basmar itu Basir dan Maryam. Basir dan Maryam itu nama kakek? Iya, jadi kalau di keluarga kami, dari keluarga papa itu rata-rata pakai Basmar. Basmak? Iya, enggak Kak, Basmar aja, tapi kalau yang di keluarga kami nian itu pakai Basmar RK. Tapi kalau yang dari adik-beradik papa itu pakai Basmar biasa, tidak pakai RK. Nah, kalau nama Anda sendiri? Nah, nama kami anak kedua itu Humaniora, artinya kemanusiaan. Lagi-lagi dari ilmu sosiologi. Humaniora itu berarti kemanusiaan. Basili? Basili itu perpaduan nama kakek dari papa dan mama, Basir dan Ali. Basmar lagi, Basir dan Maryam, keluarga. Yang ketiga, Geomi Pramayuda. Geomi itu geografi dan bumi. Basmart juga? Basmar juga. Jadi kami 3 bersaudara, 3 beradik. Kalau Jikito dinjuk namu pakai namu-namu ilmu sosiologi dan geografi. Oke. Dipanggil Beli itu gimana ceritanya dari Humaniora Basili Basmar ke Beli? Nah, Bung Wiwin, aku bae sampai hari ini
belum nemu kejawaban itu. Dari mana? Tapi aduh pernah terdengar aku cerita papa dulu, tapi tidak tahu kebenarannya apa tidak. Ya belum sampai aku nanya sama almarhum nenek dulu. Karena yang manggil Beli itu pertama kali kata papa, nenek dari papa yang manggil Beli itu. Apa berdasarkan karena Basili itu Basil jadi Beli. Aku juga sampai ini hari tidak tahu. Cuman namu itu melekat sampai hari ini lebih manggil aku Beli, Bung Wiwin. Oke. Untuk menemui beliau ini ternyata agak cukup sulit karena banyak pengawalan ketat. Hai. Capas pampres. Itu kalau yang belum tahu, rupanya sangat mudah untuk menemui beliau ini. Beliau ini pejabat yang open terhadap siapa saja, karena mungkin putra daerah kali Pak ya? Ya. Oke. Sejak kapan Bung Beli tugas di kantor Samsat ini? Kalau bertugas di kantor Samsat ini, kami di kantor Samsat ini masuk menjadi staf di tanggal 1 Januari 2019. Menjadi staf di sini dahulu selama 6 bulan. Kami dilantik menjadi kepala UPTB itu di tanggal 26 Juni tahun 2019. Artinya ada 5 bulan lebih kami menjadi staf dahulu di sini. Sebelumnya? Sebelumnya kami di Pemda Oku Timur. Terakhir jabatan? Terakhir jabatan saya kasih di kecamatan. Kecamatan mana itu? Madang Suku 3, Pak Wiwin. Oke. Ada perbedaan tidak? Perbedaan apa namanya? Mungkin sistem kerja atau cara kerja dari tempat yang lama di sekarang ini? Ya, pasti sangat berbeda. Kalau dulu kami di Kecamatan Madang Suku 3 itu lebih kepada mengurusin kepala desa. Karena kami diberi amanah oleh Bupati Oku Timur waktu itu sebagai kasih pemerintahan desa. Artinya semua yang terjadi di pemerintahan desa itu menjadi pekerjaan kami. Oke. Nah, ketika di Samsat sangat berbeda pola kerjanya. Kalau dulu mengurusin kepala desa, lah sekarang kami harus mengurusin wajib pajak. Semuanya berkaitan dengan uang. Oke. Nah, kita bicara Samsat ini. Kita kasih edukasi sedikit dengan masyarakat. Apa sih Samsat itu? Jadi gini, masyarakat di luar sana banyak yang tidak mengerti dengan kepanjangan dari Samsat. Kita pakai kepanjangan dulu dari Samsat. Samsat itu adalah sistem administrasi manunggal satu pintu. Artinya di kantor ini tidak hanya ada PNS-nya. Kita ada 4 institusi yang berkantor bersama. Yang pertama ada Bapenda. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua ada Satlantas Polres Ogan Komering Ulu. Unit Regiden namanya. Yang ketiga ada Jasara Harja. Yang keempat baru ada Bank Sumsel. Artinya kita ada 4 institusi yang berada di bawah naungan Samsat ini. Oke. Kantor ini melayani apa saja? Jadi gini, kalau untuk Samsatnya kita melayani wajib pajak kendaraan bermotor, Pak Wiwin. Jadi kalau di Bapendanya kita ada 5 macam pokok pajak yang kita tarik. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah Bapenda Oku 1 berarti kita berbicara masalah pajak-pajak lainnya, tidak hanya pajak kendaraan. Pajak lainnya diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan alat berat, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak bahan bakar minyak. Jadi ada 5 item pajak yang kami pungut di Bapenda ini. Kita cut di situ kalau soal yang tadi, nanti kita akan masuk lebih dalam ya. Nah, tadi kan Anda bilang bahwasanya Samsat ini semacam kantor bersama ya. Ada 4 instansi yang terintegrasi di situ. Kalau bicara kepala, yang tertinggi siapa? Kalau untuk di Samsat ya. Jadi kalau untuk di Samsat ini tidak ada kepalanya namanya Pak Wiwin, tapi koordinator. Koordinator. Ya, koordinatornya saya bersama Kasat Lantas. Tapi yang berkantor di sini? Saya sendiri. Jadi kalau di Samsat itu ada namanya ada 3 koordinator. Yang pertama koordinatornya itu adalah kami selaku KUPTB Bapenda, yang kedua Kasat Lantas Polres Ogan Komering Ulu, yang ketiga Kepala Perwakilan Jasara Harja. Tapi sebutan untuk kepala UPTB Samsat itu sendiri dipegang oleh orang Bapenda. Ya.
Untuk teknis di kantor kita Bapenda. Oh begitu. Itu sedikit edukasi. Iya. Nah, ini Bung Willy. Dulu ini kalau kita bicara dulu, nggak tahu kan sekarang. Samsat ini kan disebut-sebut orang dumbung duit ini. Nah, itu stigma itu masih melekat tidak? Ya, sama Pak Wiwin. Saya dulu sebelum bekerja di Samsat berpikir seperti itu juga Bung Wiwin. Jadi ketika saya masih menjadi wajib pajak belum bekerja di sini, saya berpikir, wah enak nih bekerja di Samsat. Basah, lumbungnya uang. Iya. Alhamdulillah, ternyata ketika saya bekerja di sini dan diberi amanah oleh Bapak Gubernur untuk menjadi KUPTB, normatif sama saja dengan pekerjaan ASN lainnya. Itu kalau sekarang. Sekarang sama. Jadi orang melihat itu karena setiap hari ada masyarakat yang mengantarkan uang. Nah makanya dibilang basah, padahal sejatinya nggak seperti itu. Uang yang diantarkan oleh masyarakat itu langsung disetor ke Bank Sumsel. Apakah itu hanya karena aturan yang mungkin mulai ketatnya oleh pemerintah pusat sehingga ya maaf ngomong itu untuk comot sana sini agak sulit? Gimana Pak Bung Willy? Ya sepertinya ya adalah arahnya ke sana. Tapi alhamdulillah kita ditempatkan dengan keadaan yang memang benar-benar bekerja. Ayo nih bekerja lurus-lurus. Oke. Karena kita selaku ASN di sini ada namanya dapat kelebihan, jadi ada dapat upah pungut Pak Wiwin. Oke. Itu saja yang mungkin berbeda dengan ASN yang ada di luar. Nah, ini untuk meluruskan sedikit ini Ya. Bung Willy. Nah sekarang ada anekdot yang mungkin juga sudah dari lama, khususnya di lingkungan birokrasi, dimanapun, termasuk mungkin di Samsat. Bahwasanya kalau suatu urusan itu bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Nah, apakah di Samsat pun sampai dulu ataupun sekarang ya masih ada tidak yang seperti itu? Menarik ini Pak Wiwin. Jadi pengalaman saya pribadi ketika saya masih menjadi wajib pajak tadi, memang saya berpikir seperti itu. Wah di Samsat ini semua yang mudah dibuat sulit. Iya. Nah ketika saya diberi amanah oleh Bapak Gubernur, saya tegaskan kepada jajaran saya di bawah mulai dari kasih dan staf saya bahwa rezeki itu jangan dipaksakan. Yakinlah ketika kita memaksakan suatu rezeki, hasilnya itu tidak efektif. Buatlah masyarakat yang datang membayar pajak di Samsat Oku 1 ini merasa puas dan merasa nyaman dengan pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita sudah diberikan oleh pemerintah ini upah pungut yang saya bilang cukuplah untuk menghidupi keluarga kita. Maka jangan lagi lah berpikir, oh saya harus mencari seseran. Itu yang tidak halal. Oke. Iya Pak Wiwin. Ada pengalaman dulu sebelum jadi Samsat? Pengalaman ya yang mungkin dirasakan dipersulit. Ya kalau dulu saya punya pengalaman Pak Wiwin. Nah ini menarik ini. Dulu tapi bukan di sini. Iya. Jadi bukan di sini. Saya pernah memutasikan kendaraan saya. Itu prosesnya cukup panjang. Oke. Cukup lama. Nah makanya ketika saya diberi amanah di sini, saya ajak, karena ini kan ada 4 institusi nih. Jadi saya harus butuh pendekatan yang lebih kepada teman-teman yang lain, menerangkan kepada mereka, mengajak mereka, ayo nih kita berbuat, kita bantu masyarakat. Kapan lagi kita mau berbuat baik kalau tidak hari ini? Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman seperti itu. Dan alhamdulillah insya Allah walaupun hasilnya belum maksimal di Samsat Oku 1 ini, tapi saya yakin suatu saat kami akan bisa melayani masyarakat menjadi lebih baik lagi. Jadi Anda komit dong. Artinya komit dalam arti kata pengalaman yang tidak mengenakan dulu ketika Anda menjabat di sini tidak akan terjadi di periode Anda. Benar. Itu komitmen Anda? Iya, komitmen saya. Kata. Karena tujuan saya bekerja di Samsat itu tadi, saya ingin merubah itu. Merubah stigma itu. Menarik ini. Di sini ada pengacara kondang di sini, pengacara ternama. Ya. Lagi duduk dia lagi memantau perkembangan dan situasi. Nah, namanya ceklah di Google. Oke. Bung Meli. Ini uang Samsat, uang wajib pajak yang dibayarkan ke Samsat ini kalau boleh tahu mengucur kemana saja?
Jadi begini, Bung Wiwin, kami di UPTB Bapenda Wilayah Oku 1 ini mengumpulkan uang pajak itu dan disetor ke kas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nantinya uang tersebut akan dibagi hasil kepada pemerintah daerah. Dulu sebelum di zaman Bapak Haji Herman Deru, itu sistem pembagiannya adalah berapapun targetnya itu yang dibagikan. Oke. Jadi misal seandainya target dalam 1 tahun itu seperti Bapenda Oku 1 ini 60 miliar, maka yang akan dibagi ke pemerintah daerah Kabupaten Oku yang 60 miliar itu dikali 30%. Nah, tetapi di zaman Bapak Herman Deru ini tidak. Jadi kita digenjot habis-habisan, terus ayo gali potensi dan dapatkan pajak ini sebesar-besarnya sehingga bisa membagi Kabupaten Oku ini sebesar-besarnya juga. Jadi dalam 1 tahun misal target kita 60 miliar, kita mencapai 70 miliar, maka yang akan diseringkan dibagikan ke pemerintah Kabupaten Oku 70 miliar. Maka kami bersama pemerintah Kabupaten Oku begitu semangat untuk menggali ini, untuk mencari ini. Nah, selama ke periode kepemimpinan Anda itu tercapai tidak sih? 2019 saya di bulan Juni saya dilantik, itu saya di bulan Desembernya, artinya ada 6 bulan saya memimpin itu, kita mendapatkan surplus hampir 11%. Dari 60 miliar itu kita ada kelebihan sekitar 66 miliar. Artinya ada 66 miliar. 2020 semua program sudah saya buat, sudah saya susun. Alhamdulillah kita kena bencana Covid, Pak Wiwin. Nah, di sana kami mengalami penurunan target karena di dalam tahun 2020 itu ada namanya target BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, mengalami penurunan karena daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sangat menurun. Maka pada saat itu juga Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru membuat kebijakan yang pro rakyat, membuat kebijakan pemutihan. Disitulah bisa mendongkrak atau menutupin dari BBNKB tadi yang turun, tapi PKB-nya menjadi meningkat, Pak Wiwin. Nah, itu kan dari terobosan dari provinsi ya, pemutihan kalau tidak salah bahasanya. Pemutihan. Kalau dari Bung Beli sendiri, kita nanti akan masuk lagi ke situ ya. Terobosan internal, baik dari segi kemudahan, baik dari segi pelayanan, apa saja yang telah Anda keluarkan? Ya. Saya pertama kali dilantik itu saya langsung mengajak teman-teman yang ada di UPTB Bapenda Wilayah Oku 1 ini untuk langsung turun ke lapangan, Pak Wiwin. Jadi turun ke lapangan, mengadakan razia. Tujuan kami mengadakan razia bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi kami ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwa ayo nih bayar pajaknya. Karena dengan ketika membayar pajak, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seperti yang sudah dilakukan Bapak Haji Herman Deru membangun semua jalan yang ada di provinsi ini. Maka kami turun ke lapangan, ayo masyarakat bayar pajaknya sehingga jalan kita bisa mulus kembali. Itu yang pertama kami lakukan. Yang kedua, kami aktif keliling menggunakan mobil sambling. Samsat keliling? Samsat keliling namanya. Jadi kami standby-kan mobil satu di setiap kecamatan yang membutuhkan. Jadi seperti yang sudah-sudah kami di Kecamatan Lubuk Raja. Lubuk Raja itu hampir berapa bulan kami standby di sana, membantu masyarakat yang jauh dari Lubuk Raja ke Oku, akhirnya kami taruh mobil sambling di sana. Termasuk yang buka UPTD Samsat Oku 2 yang di peninjauan itu ya? Ya, itu program Pak Gubernur sebenarnya. Itu program Pak Gubernur karena wajib pajak yang cukup tinggi itu ya berada di Sinar Peninjauan, Lubuk Batang, dan KPR. Itu cukup tinggi. Tapi lagi-lagi masyarakat susah nih kalau harus datang ke Batu Raja untuk bayar pajak. Makanya dibuat oleh Bapak Gubernur kantor Samsat kedua di sana. Itu tipe yang sama? Tipe yang sama, tipe A semua. Oh, tipe A semua. Sementara kita cut dulu, Pak Beli. Kita sambung lagi, Bung Bele. Ya. Bicara pemasukan dari Samsat ini ya, dari berbagai macam UPTB yang ada, sebesar apa sih nominal uang yang dihasilkan dari Samsat Oku ini secara akumulatifnya dari setahun itu berapa sebenarnya? Jadi begini, untuk 1 tahun kita ada 5 target pajak. Untuk PKB dan BBNKB
dua target pajak itu kita sekarang di tahun 2021 untuk UPTB Bapenda wilayah Oku 1 saja itu sekitar 59 miliar lebih. Dan di 3 target pajaknya, di target pajak air permukaan seperti pajak PDAM, pajak air permukaan PT Semen dan perusahaan lainnya itu di angka 200 juta lebih. Selanjutnya ada pajak yang namanya pajak bahan bakar dan pajak lainnya itu kita hampir di 60 miliaran. Secara akumulasinya? Iya, 5 target pajak itu kita di sekitaran 60 miliar lebih. Itu stabil tiap tahun atau bagaimana? Enggak, jadi ada peningkatan di setiap tahunnya berdasarkan geliat ekonomi. Oke. Jadi kalau saat di tahun 2020 kemarin kita menargetkan sebelum masa pandemi itu di angka 65 miliar untuk 2 UPTB. 1 dan 2. Iya, PKB dan BPNKB itu. Oke. Di luar pajak lainnya. Di Faktanya? Faktanya di perjalanan kita mengalami wabah COVID-19 mengalami penurunan yang cukup besar. UPTB Bapenda Oku 1 saja mengalami penurunan target hampir 10 miliar lebih. Ada lagi tidak ke depan ini program untuk meringankan atau untuk kembali menggeliatkan perekonomian dengan ya program pemutihan tadi? Ya, Kapan rencana lagi? kalau itu semuanya ada di keputusan di tangan Bapak Gubernur Pak Wiwin. Kami yakin kalaupun nanti akan ada, ya pasti Bapak Gubernur akan memikirkan itu untuk membantu masyarakat. Tadi kan urusan yang di kantor Samsat kan ada beberapa item yang bisa dibayar di sini, termasuk pajak kendaraan motor, alat berat, apalagi tadi rokok, air tanah apa itu ya? Air permukaan. Air permukaan. Nah dari beberapa item itu yang kira-kira agak tersendat ini yang bagian mana? Kita di tahun 2021 ini alhamdulillah perekonomian masyarakat sudah mulai bergeliat. Kita paling tersendat di BPNKB atau di pembelian kendaraan baru Pak Wiwin. Nah, jadi pembelian kendaraan baru ini kan sangat bergantung kepada ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi masyarakatnya baik atau tangguh, maka masyarakat pasti akan membutuhkan kendaraan baru. Tetapi kalau ekonominya lagi hancur, maka akan turun daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru. Nah, disitulah kita akan mengalami penurunan. nah terkait dengan pajak kendaraan yang operasional perusahaan yang ya pernah saya baca di media itu pernah Anda sampaikan kepada perusahaan bahwasanya untuk mengurus apa itu? BBN. Nah, itu bagaimana sekarang? Terakhir kemarin di bulan Desember sudah kami datangin kembali dan sudah kami lakukan penindakan sesuai instruksi surat dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan mengacu kepada undang-undang bahwasannya selama 3 bulan secara berturut-turut kendaraan yang berplat luar itu harus di BBN-kan. Kami sudah coba mendatangi perusahaan-perusahaan dan alhamdulillah ada hampir berapa perusahaan yang sudah membebenkan kendaraan seperti kendaraan dari PT Jarum itu kemarin, PT Gudang Garam itu sudah mulai di tahun 2020 di bulan November dan Desember mereka sudah mulai membebenkan kendaraan mereka. Nah, harapan kami kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik itu perusahaan tambang, perusahaan angkutan barang dan jasa lainnya, angkutan seperti PT Semen. Harapan kami kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, ayo kita sama-sama membangun Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dengan cara membebenkan kendaraan yang berplat luar, karena seperti PT Semen itu banyak sekali yang berplat luar. Oke. Padahal mereka berdomisili dan mencari keuntungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pak Wiwin. Nah, ini yang harus kita kejar terus sehingga pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dan bagi hasilnya dari Samsat akan meningkat. Oke. Tapi dari nada bicara Anda tadi, kalau mengajak itu berarti kesadaran mereka itu belum begitu tinggi ya. Artinya masih ada nih
yang tidak melakukan hal itu? Iya, banyak. Jadi seperti PT Semen, kami sudah 2 sampai 3 kali mendatanginnya bahkan bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk kami mendatangi PT Semen, mengajak mereka, ayo nih kita membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dengan taat pajak, dengan kita membebenkan kendaraan kita, maka kita bisa memberi sumbangan sharing yang cukup besar di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Kalau secara umum untuk wajib pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Oku ini bagaimana? Secara umum masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu ini terbukti di tahun 2020 kita membukukan kelebihan 4% dari target kita. Target kita pada saat itu PKB-nya itu 30 miliar, kita bisa surplus 4%. Artinya masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup taat dengan membayar pajak kendaraan. Tetapi masih harus tetap kita kejar kembali karena ada beberapa kendaraan yang memang belum membayar pajak. Tetap itu kita akan kejar sampai mereka membayar pajak kepada kita. Ada semacam himbauan atau statement terakhir pada masyarakat Oku? Ya, terima kasih Bung Wiwin, sahabat Begesah dimanapun berada. Saya Kumaniora Basili Basmar, Kepala UPTB Bapenda Wilayah Oku 1, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu dimanapun berada pada saat ini, pada saat menonton tayangan Begesah ini, ayo kita sama-sama membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kita cintai ini dengan kita taat membayar pajak. Karena orang pintar itu taat pajak. Oke, mungkin demikian tadi Begesah dengan Bung Beli. Cukup menarik, cukup banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Dan satu yang saya catat tadi, komitmen beliau untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan membayar pajak. Ya. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah, kita doakan. Amin, Tetap amin ya sehat, Allah. dan bisa melayani kita semua. Amin. Oke? Kita akhiri Begesah kita dengan, pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.